Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibul Khair Al-Ghifari, NIM 0604032084, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas C. Mata kuliah Bahasa Indonesia. Karya tulis ilmiah adalah suatu hasil karya tulis yang diperoleh dari kegiatan menulis untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Menulis karya ilmiah tidaklah sama dengan menulis artikel biasa. Di dalam penulisan karya ilmiah tentunya terdapat kaidah-kaidah yang berlaku, yang mana kaidah-kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan karya ilmiah dengan baik dan benar. Selanjutnya, kita akan membahas lebih detail terkait format dan aturan penulisan karya tulis ilmiah. Format penulisan karya tulis ilmiah yang pertama yakni font, spasi, dan ukuran kertas. Dalam penulisan karya tulis ilmiah terdapat aturan yang perlu diperhatikan, yaitu font, spasi, dan ukuran kertas yang kita gunakan dalam menulis karya ilmiah. Naskah karya ilmiah haruslah diketik dengan aturan kertas A4, jenis font, Times New Roman, ukuran font 12 px, dan spasi 1. Format yang kedua yakni ukuran margin. Ukuran margin adalah tepian kertas yang merupakan bagian yang kosong. Untuk ukuran margin sendiri telah disebutkan bahwa ukuran margin yang bagian atas adalah 4 cm, yang bagian bawah 3 cm, begitu pula dengan bagian kiri dan kanan, yang kiri ukuran 4 cm dan bagian kanan 3 cm. Format penulisan yang ketiga yakni bab dan subbab. Dalam penulisan bab dan subbab pada penulisan penelitian karya ilmiah ini berbeda dengan penulisan bab dan subbab pada penulisan skripsi pada umumnya. Pada penulisan karya ilmiah, bab dan subbab ditulis dengan menggunakan sistem numeral. Berbeda dengan halnya penulisan bab dan subbab pada skripsi, yang mana bab ditulis dengan menggunakan sistem Romawi, dan untuk penulisan subbab ditulis dengan sistem numeral. Format yang keempat yakni judul. Di dalam penulisan karya tulis ilmiah juga terdapat artikel sebagai penunjang penelitian dalam penelitian karya ilmiah, maka terdapatlah pula penulisan judul pada artikel tersebut. Pada judul artikel, cara penulisannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni menggunakan huruf kapital. Yang kedua, tulisan diboldkan atau ditebalkan. Yang ketiga, masih menggunakan jenis font Times New Roman. Yang keempat, posisi judul berada di tengah halaman alias di center, Ctrl+E. Yang kelima, jangan menggunakan garis bawah atau style font underline. Format penulisan karya tulis ilmiah yang kelima yakni penulisan paragraf. Untuk penulisan paragraf atau alinea, dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat aturan-aturan penulisan yang diantaranya adalah sebagai: dengan alinea baru diketik ke dalam atau menjorok sebanyak 7-8 karakter atau sekitar 1,25 cm. Format yang ke-6 yang terakhir yakni jarak antar bab. Jika penulisan skripsi, jarak antar bab satu dengan bab lainnya dibutuhkan jarak halaman alias memerlukan ganti halaman untuk membuat bab baru. Namun, berbeda halnya dengan penulisan karya ilmiah. Dalam karya ilmiah, penulisan bab baru ini tidak memerlukan ganti halaman baru,
melainkan diberi jarak 3 spasi untuk membuat halaman baru. Sedangkan untuk penulisan subbab, antara jarak bab dengan subbab ditulis dengan jarak 2,5 spasi, dan untuk penulisan kalimat awal setelah subbab diberi jarak 2 spasi di bawah subbab. Selanjutnya di sini ada 2 gambar yang bagian kanan yakni penulisan poin hierarki tidak sejajar dengan batas tepi kiri, dan yang bagian kiri penulisan heading hierarki batas tepi kiri. Pada penulisan heading hierarki pada gambar bagian kiri dimulai dari A, B, C, lalu 1, 2, 3, kemudian A, B, C kecil, dan seterusnya. Dibuat sejajar dengan batas tepi kiri pengetikan. Isi atau teksnya juga dibuat sejajar dengan batas tepi kiri pengetikan, dan awal kalimat dalam alinea baru dibuat dengan indensi 1 cm. Sementara pada penulisan poin hierarki tidak sejajar, pengetikan batas margin terdapat di bagian kiri, melainkan mengikuti poin-poin atau item-item yang dimaksud atau posisinya disesuaikan dengan memperhatikan estetika. Penggunaan angka atau huruf awal pada poin-poin atau item-item juga bisa dimulai dari 1, 2, 3 atau A, B, C kecil. Pada penjelasannya, judul karya ilmiah dengan bab diketik dengan huruf besar atau kapital, dicetak tebal, tanpa singkatan kecuali yang berlaku umum seperti PT atau CV, posisi di tengah halaman, dan tanpa diakhiri tanda titik. Perkecualian adalah judul pada halaman persetujuan seminar dan pengesahan skripsi dengan huruf biasa atau dicetak tebal. Pada judul subbab diketik sejajar dengan batas tepi margin sebelah kiri menggunakan huruf A, B, C besar, dan seterusnya. Huruf pertama setiap kata dimulai dengan huruf besar, title case, kecuali kata penghubung dan kata depan, tanpa diakhiri titik. Judul subbab dicetak dengan huruf tebal atau bold. Penjelasan yang ketiga, judul subbab dimulai angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Huruf pertama setiap kalimat dimulai dengan huruf besar, title case, kecuali kata penghubung dan kata depan, tanpa diakhiri titik. Judul subbab dicetak dengan huruf tebal atau bold. Penjelasan yang keempat, yakni judul subbab dimulai dengan huruf A, B, C kecil, dan seterusnya. Huruf pertama setiap kalimat dimulai dengan huruf besar, title case, kecuali kata penghubung dan kata depan, tanpa diakhiri titik. Judul subbab dicetak dengan huruf tebal miring, bold, italic. Penjelasan yang kelima, yakni judul subbab dimulai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya tanpa titik. Dan judul subbab dimulai dengan huruf A, B, C kecil, dan seterusnya tanpa titik. Huruf pertama setiap kata dimulai dengan huruf besar, title case, kecuali kata penghubung dan kata depan, tanpa diakhiri titik. Dan subbab dicetak dengan huruf miring, italic. Penjelasan yang ke-6, yakni judul subbab, dan subbab, dan seterusnya, heading hierarki
perlu dibedakan dengan rincian poin-poin atau item-item. Poin atau item hierarchy.